Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan video yang sebelumnya membahas tentang amil yang kelima dalam kitab Awamil Mandaya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas amil yang keenam dalam kitab Awamil Mandaya. Sebelum kita lanjut video ini, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe silahkan like dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang-orang yang membutuhkan penjelasan tentang ilmu nahu, terutama dalam kitab Awamil Mandaya. Baiklah, seperti biasa, sebelum saya membahas amil yang keenam, saya akan bacakan terlebih dahulu isi daripada amil yang keenam dalam kitab Awamil Mandaya. Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas amil yang keenam dalam kitab Awamil Mandaya. Seperti biasa sebelum saya bahas, saya akan membacakan isi daripada amil yang keenam dalam kitab Awamil Mandaya dan saya akan terjemahkan dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Baik, bagi teman-teman yang ingin lihat isi daripada amil yang keenam dalam kitab Awamil Mandaya, silakan lihat gambar di sebelah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u sadisu hurufun tajazimul fi'lal mudhari'a. Utawi warna-warna amil abdi sama ikang kaping 6 iku pirang-pirang huruf kang ngejajemaken ia huruf ing fi'il mudhari. Wa hiya khamsatu ahrufin lan ia huruf iku 5 huruf. Lam siji lam wala malan kaping 2 lama walamul amri lan kaping 3 lamul amr wala fin nahyi lan kaping 4 la ing dalam nahi wa in fi syarti wal jazai lan kaping 5 huruf in dalam syarat lan jaza. Dalam bahasa Indonesia, an-naw'u sadisu hurufun tajazimul fi'lal mudhari'a. Warna amil abdi sama yang keenam adalah huruf-huruf yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Wa hiya khamsatu ahrufin dan huruf-hurufnya ada 5 huruf. Lam, satu lam, walamal dan lama, walamul amri dan lamul amr, wala fin nahyi dan la di dalam nahyi, wa in fi syarti wal jazai dan huruf in di dalam syarat dan jaza. Itulah pembacaan daripada amil yang keenam dalam kitab Awamil Mandaya. Baik, saya akan jelaskan melalui whiteboard. Sebelumnya saya akan tulis terlebih dahulu. Ya, inilah isi daripada amil yang keenam dalam kitab Awamil Mandaya, yaitu tentang huruf-huruf yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Ada 5. Ya, ada 5 hurufnya. Pertama, lam, lama, lamul amri, la fi nahyi, in fi syarti wal jaza. Jadi ada 5. Baik, setelah ini kita akan membahas tentang huruf-huruf yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 4 bagian pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah huruf lam dan lama. Kemudian yang kedua adalah lamul amr. Kemudian yang ketiga adalah la fin nahyi. Kemudian yang keempat in fi syarti wal jaza. Nah, jadi sengaja saya bagi pembahasannya secara bertahap. Kenapa? Karena melihat space whiteboard ini sangat terbatas. Jadi supaya dalam setiap sesinya terbahas secara keseluruhan. Baiklah teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan huruf lam dan lama terlebih dahulu. Baik, sebelum saya jelaskan saya akan tulis contoh-contohnya dan kriteria-kriterianya.
Teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh daripada huruf lam dan lama yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama adalah huruf lam. Lam jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya tidak. Nah, kemudian yang kedua lama. Lama dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan artinya tidak. Nah, jadi dua huruf ini baik lam atau lama itu artinya sama, tidak. Dalam kitab Awamil Mandaya dijelaskan bahwa lam taj'alul mudhari'a madiyan manfiyan, yang artinya lam itu menjadikan fi'il mudhari bermakna fi'il madi yang manfi. Nah, ini satu. Jadi di sini kita lihat contohnya lam yadrib. Lam yadrib artinya tidak memukul. Nah, yadrib ini memukul. Siapa yang memukul? Kita misalkan dengan orang yang ketiga ya. Dia tidak memukul. Nah, dia ini masih umum karena ini tidak disebutkan di sini. Nah, intinya kita artikan dengan orang ketiga ya. Lam yadrib. Dia tidak memukul atau tidak memukul dia. Ya, ini bahasa lugawinya. Jadi bahasa Indonesianya lam yadrib tidak memukul. Nah, ya, dia tidak memukul. Nah, sekarang kita lihat asalnya. Apa yang harus kita garis bawahi di sini? Yang harus kita garis bawahi di sini adalah kita sekarang sedang menerangkan huruf-huruf yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Nah, di sini huruf-huruf menjazmkan. Yang kita garis bawahi adalah tajzimu, menjazmkan. Jadi menjazmkan sama dengan identik dengan memberikan i'rab sukun pada akhir kalimat. Nah, dalam hal ini akhir kalimatnya adalah yang dimaksud adalah fi'il mudhari. Ya, ini ada dua hal yang perlu kita pahami betul. Pertama adalah menjazmkan, kedua fi'il mudhari. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il mudhari. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalimat tersebut adalah kalimat fi'il mudhari. Kita sudah bahas pada video sebelum ini ya. Baik, kita lanjut. Kita kembali kepada contoh. Contohnya adalah huruf lam. Jadi huruf lam ini di antara huruf yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Nah, di sini contohnya adalah lam yadrib. Nah, lam yadrib ini asal katanya adalah, ya, kita kembali kepada asalnya. Asal katanya adalah yadribu, memukul. Ya, atau dia memukul. Nah, lihat akhirnya ini berharkat domah. Ya, i'rab rofa dengan domah. Nah, kemudian kita masukkan yang tadinya memukul jadi tidak memukul. Lam yadrib yang tadinya ini harkatnya rofa atau domah ya, kita ganti menjadi sukun. Maka akhirnya dibacanya lam yadrib. Nah, ini adalah salah satu fungsi menjazmkan kepada fi'il mudhari. Oke, sampai di situ dulu ya. Kemudian kita lanjut kepada contoh yang kedua. Nah, lama yadrib zaidun. Begitupun kata yadrib zaidun, asal katanya sebelum dimasuki huruf lama, karena lama ini juga sama menjazmkan kepada fi'il mudhari, ya, asal katanya adalah yadribu zaidun. Asal katanya adalah yadribu zaidun, memukul Zaid atau Zaid sedang memukul. Nah, kemudian kita letakkan kata lama. Lama. Nah, maka lama ini fungsinya adalah menjazmkan kepada kalimat fi'il mudhari. Nah, di sini ada yadribu adalah kalimat fi'il mudhari. Nah, maka yang tadinya yadribu, tadinya i'rab rofa dengan domah, maka setelah dimasuki huruf lama, maka jadilah yang tadinya domah menjadi sukun. Jadi bacanya lama yadrib zaidun. Artinya Zaid tidak memukul. Ya, jadi ini arti lama yadrib zaidun. Ya, ini mirip dengan lam yadrib. Hanya saja kalau yang lam yadrib
itu orang ketiga, siapa aja ya, dia tidak memukul. Ini Zaid tidak memukul. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kita pahami di sini, lalu kata lam dan lama apa perbedaannya? Ya. Nah, sebelum kita bicara tentang perbedaan, ada satu lagi yang harus kita pahami, bahwa sebelum ini kita sudah bahas tentang fi'il mudhari. Ya, kalimat fi'il mudhari itu mengandung makna kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Itu yang disebut dengan kalimat fi'il mudhari. Nah, kemudian pada contoh ini, jika kalimat fi'il mudhari dimasuki huruf lam atau lama, ya, selain dia yang tadinya kalimatnya positif menjadi negatif, nah, maka dia pun akan berubah makna yang tadinya kalimat fi'il mudhari menjadi kalimat fi'il madhi. Artinya ini namanya makna tersirat, ya. Jadi tidak terlihat. Kita lihat di sini. Saya berikan gambaran. Lam yadrib, maka dia memiliki makna ma doroba. Artinya dia telah tidak memukul. Ya. Kemudian yang kedua, lama yadrib Zaidun, ini juga akhirnya dia memiliki arti ma doroba Zaidun. Artinya Zaid telah tidak memukul. Nah, inilah yang disebut dengan keluasan ilmu nahwu. Ya, jadi segala sesuatu kalimat dalam ilmu nahwu mengandung macam-macam pengertian dan keluasan pemaknaan. Oleh karenanya di sini kita sebagai orang yang belajar ilmu nahwu benar-benar harus cermat. Ya, di antaranya masalah ini. Lam yadrib yang tadinya terbentuk sebagai fi'il mudhari, tapi ketika dimasuki huruf lam, maka nanti maknanya ma doroba. Dia telah tidak memukul. Nah, kemudian lama yadrib Zaidun artinya ma doroba Zaidun. Zaid telah tidak memukul. Nah, maksud di sini dalam bahasa yang kita lebih mudah pahami, artinya awalnya lam yadrib ini kan dia tidak memukul. Dia tidak sedang memukul. Atau begitu ya. Dia tidak sedang memukul. Nah, ini kita bisa artikan kalau itu memang betul-betul fi'il mudhari, berarti pekerjaan ini secara tidak langsung belum dipukul secara fisik. Begitu kira-kira. Tetapi karena ini sudah menjadi kaidah bahasa Arab, maka lam yadrib ini memiliki pengertian pekerjaan belum memukulnya atau pekerjaan memukulnya itu telah dilakukan dengan tidak memukul. Nah, maka inilah pengertian yang dimaksud dengan masuk kepada pengertian fi'il madhi. Maka di dalam kitab Awamil Mandaya dijelaskan lam taj'alul mudhari'a madian manfian. Jadi huruf lam menjadikan fi'il mudhari sebagai fi'il madhi yang manfi. Nah, itu yang dimaksud dengan lam taj'alul mudhari'a madian manfian. Ya, sampai di sini paham artinya kata lam dengan lama. Intinya pertama, lam dengan lama dalam bahasa Indonesia artinya tidak. Kemudian yang kedua, dua-duanya masuk kepada fi'il mudhari dengan menjazmkan sama juga. Kemudian yang ketiga, dia juga memiliki makna menjadikan fi'il mudhari menjadi fi'il madhi. Nah, itu ini persamaannya. Nah, sekarang kita bicara tentang perbedaannya. Ya. Nah, perbedaannya apa kalau demikian? Nah, perbedaannya di sini disebutkan qauluhu lamma mislu lam lakinnaha mukhtasatun bil istighraqi. Jadi, lama ini sama dengan huruf lam. Ya, tadi secara persamaannya. Akan tetapi, ya, huruf lama ini ditentukan bil istighraqi untuk kata istighraq. Maksud daripada mukhtasatun bil istighraqi
Jika dikaitkan dengan penjelasan dalam kitab Awamil Jarjani, dikatakan bahwa lam dan lama perbedaannya adalah lam itu waqad takunu intifa'uhu mustamiron, dan yang kedua lam juga waqad takunu intifa'uhu munqati'an. Nah, yang artinya lam ini terkadang penapiannya berkelangsungan dan terkadang penapiannya tidak berkelangsungan, ya, atau terputus. Nah, maksudnya apa? Maksudnya lam yadrib ini jika kita artikan dengan bahasa Indonesia, dia tidak memukul. Nah, orang ketiga ini tidak memukul saat itu. Kemudian beberapa jam kemudian dia juga tidak memukul. Sampai dengan bisa jadi hari ini, besoknya, lusanya, dan sampai dengan hari ini dia ini memang tidak memukul. Itu yang disebut dengan penapiannya berkelangsungan. Tetapi kata lam yadrib ini juga terkadang digunakan tidak berlangsungan, artinya terputus. Nah, sebagai contoh, lam yadrib dia tidak memukul, hari itu dia tidak memukul. Kemudian beberapa jam kemudian dia memukul juga. Nah, ini yang disebut dengan terkadang berkelangsungan, terkadang tidak berkelangsungan, ya, terputus. Nah, hal ini diperkuat oleh dalil Al-Quran, diantaranya lam yang masuk kepada yang berkelangsungan itu contohnya adalah lam yalid walam yulad, yang artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, jika kita pahami kalimat lam yalid walam yulad, ini fi'il mudhari yang dimasuki oleh huruf lam, dan makna ini tentu dari dulu sampai dengan sekarang Allah itu tidak memperanaki atau tidak diperanakan. Inilah yang dimaksud dengan kata penapian yang berkelangsungan atau berkelanjutan. Nah, kemudian kata yang disebut dengan penapian yang tidak berkelanjutan atau penapian yang terputus, itu diantaranya contohnya adalah lam yakum summa koma, yang artinya dia tidak berdiri kemudian dia berdiri. Nah, ini yang disebut dengan waqad takunu intifa'uhu mustamiron waqad takunu intifa'uhu munqati'an. Ya, itu satu penjelasan perbedaan tentang lam. Sedangkan perbedaan kata lama dijelaskan dalam kitab Awamil Jarjani, dikatakan bahwa la takunu illa mustamirul intifa'i, yang artinya kalimat lama itu tidak terjadi terkecuali penapian yang berkelanjutan. Artinya untuk lama hanya untuk kalimat yang berkelanjutan atau penapian yang berkelanjutan. Jadi untuk lama hanya satu fungsi, kemudian lam dua fungsi. Nah, contoh daripada lama dalam Al-Quran dikatakan lama yadzuku adabi, yang artinya mereka tidak merasakan sisaanku. Itulah penjelasan tentang huruf lam dan lama yang berfungsi sebagai huruf yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Kemudian ketentuan-ketentuannya berikut persamaan dan perbedaannya. Jika penjelasan saya yang tadi belum dapat dipahami, teman-teman silahkan komentar atau bertanya melalui komentar di bawah video ini. Baik, kita sekarang lanjut kepada huruf lamul amri. Nah, untuk itu saya akan hapus terlebih dahulu. Teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang akan bahas tentang lamul amri. Lamul amri juga di antara huruf yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Nah, apa itu lamul amri? Lamul amri adalah lam yang mengandung makna perintah. Baik, penjelasannya saya akan tuliskan di whiteboard terlebih dahulu supaya penjelasan tentang lamul amri lebih jelas.
Teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan tentang lamul amri, kriteria dan contoh-contohnya. Tadi saya sebutkan apa itu lamul amri. Lamul amri adalah lam yang mengandung makna perintah. Nah, di sini dikatakan lamul amri hanya masuk kepada fi'il mudhari yang goib dan mutakalim. Itulah penjelasan dalam kitab Awamil Mindaya. Nah, kemudian apa maksud daripada lamul amri hanya masuk kepada fi'il mudhari yang goib dan mutakalim? Nah, maksud daripada lamul amri hanya masuk kepada fi'il mudhari yang goib dan mutakalim, pada video episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari tanda-tanda kalimat fi'il mudhari. Nah, maka pada kesempatan kali ini karena kita membahas tentang fi'il mudhari yang goib dan mutakalim, maka saya akan ulangi kembali penjelasannya. Pertama, kemarin kita sudah bahas tentang fi'il mudhari itu bisa ditandai dengan apabila dalam kata kerja ditemukan pada awal kalimatnya salah satu daripada huruf alif, nun, iya, ta, maka bisa jadi itu adalah fi'il mudhari. Ya. Jadi apabila kata kerja yang awalan kalimatnya adalah huruf alif, kemudian nun, kemudian ya, kemudian ta, bisa jadi itu adalah fi'il mudhari. Nah, kemudian di sini kita identifikasi lagi lebih dalam. Ada yang disebut dengan fi'il mudhari yang goib dan mutakalim. Nah, fi'il mudhari yang goib itu saya persingkat saja. Fi'il mudhari yang goib itu tandanya adalah jika awalan kalimat fi'il mudhari itu dengan huruf ya, ini ya, huruf ya. Nah, kemudian fi'il mudhari yang mutakalim itu apabila fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf alif atau nun ya. Nah, kalau mau saya jelaskan lebih luas lagi, fi'il mudhari yang goib itu fi'il mudhari yang mengandung isim domir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Nah, seperti itu. Itu jika saya jelaskan lebih luas lagi. Nah, kemudian fi'il mudhari yang mutakalim itu adalah fi'il mudhari yang mengandung isim domir ana dan nahnu. Kalau isim domir ana itu yang disebut dengan mutakalim wahdah, sedangkan isim domir nahnu itu yang disebut dengan mutakalim ma'al ghair. Ini yang disebut dengan kalimat fi'il mudhari mutakalim wahdah, kemudian ini kalimat fi'il mudhari mutakalim ma'al ghair. Ya. Jadi untuk kita supaya lebih mudah memahami ilmu nahwu ini, maka saya akan berikan penjelasan yang lebih sederhana. Ya, untuk sederhananya saya kasih tanda saja di sini ya, supaya ingat terus. Kenapa saya berikan penjelasan yang sangat singkat? Karena saya khawatir jika saya bahas lebih panjang kita akan pusing. Jadi untuk mengatasi daripada kepusingan dan kebingungan itu, maka saya akan berikan contoh yang sederhana dan sederhana supaya kita lebih mudah memahaminya. Kenapa? Karena tujuan saya membahas ilmu nahwu pada video ini itu ditujukan untuk semua kalangan. Jadi bukan saja untuk orang-orang pesantren, tapi juga untuk kalangan-kalangan pendidikan yang umum juga. Ya, terutama anak-anak dan orang yang baru memulai mempelajari ilmu nahwu. Baik, saya ulangi kembali. Lamul amr hanya masuk kepada fi'il mudhari yang goib dan mutakalim. Nah, lamul amr hanya masuk kepada fi'il mudhari yang goib. Nah, jika kita bicara tentang goib, maka fi'il mudhari itu ditandai dengan huruf ya. Nah, saya kasih kode saja. Goib ya. Fi'il mudhari, fi'il mudhari goib itu ditandai dengan huruf ya. Ini saya perbesar titiknya, takut tidak terlihat di video. Kemudian fi'il mudhari yang mutakalim itu masuk kepada huruf alif di sini. Fi'il mudhari mutakalim, saya kasih w, wahdah. Nah, ini namanya
Jika fi'il mudhari diawali dengan huruf alif, maka itulah yang disebut dengan fi'il mudhari mutakallim wahdah. Kemudian jika fi'il mudhari diawali dengan mutakallim ma'al ghair, itu diawali dengan huruf nun. Ya, ini nun nih. Titiknya saya perbesar supaya terlihat di video. Nah, kemudian jika kita lihat di sana, berarti ada satu tanda yang tidak dimasuki oleh lamul amr, yaitu ta. Nah, ta ini kalau dalam bahasa ilmu nahwu disebut dengan domir mukhatab. Ya, domir mukhatab. Ya, domir mukhatabnya domir mukhatab anta atau anti. Nah, di sini intinya lamul amr ini hanya masuk kepada 3 golongan tanda fi'il mudhari saja, dan yang keempat ini yang ta itu tidak. Nah, oke, sampai di situ ya pemahamannya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah harkat lam amr dikasrohkan dan boleh juga disukunkan. Nah, ini bagaimana maksudnya harkat lam amr dikasrohkan? Nah, harkat lam amr dikasrohkan ini kita contohkan di sini contoh harkat kasroh. Nah, ini ada tulisan contoh liadrib. Liadrib ya. Lihat di sini saya fungsikan space yang ada. Disebut dengan lamul amri itu bukan berarti tulisannya begini. Ya, bukan begini. La, bukan begitu. Tetapi la-nya itu cukup. Tetapi lamul amri itu cukup tulisannya hanya kayak pancing kayak gini. Nah, ini pun, ini kan lamul amri ya. Lamul amri bukan berarti dibaca la begini. Ya, tetapi li. Ini maksudnya. Nah, jadi yang disebut dengan harkat lam amr dikasrohkan itu dibacanya li. Nah, kemudian yang kedua, yadrib. Jika kita lihat di sini, contohnya adalah liyadrib. Nah, lam amr yang masuk kepada fi'il mudhari goib. Ya, di sini berarti yang goib ya, huruf ya, goib. Nah, kita tulis. Kalau kita lihat asalnya adalah yadribu. Sebelum huruf lam amr ini masuk. Sebelum huruf lam ini masuk, nah, bacanya adalah yadribu. Kemudian setelah huruf lam amr ini masuk ke sini, li, maka yang tadinya yadribu menjadi liyadrib. Nah, inilah yang dimaksud dengan lam amr masuk kepada fi'il mudhari yang dijazmkan, atau huruf lam amr menjazmkan kepada fi'il mudhari. Nah, begitu juga dengan contoh yang lain. Di sini ada liadrib. Nah, asal katanya adalah adribu. Asal katanya adalah adribu. Kemudian masuklah huruf lam. Lam amr ini. Berarti tulisannya jadi berubah begini. Liadrib. Liadribu jadi liadrib. Jadi, kemudian contoh yang ketiga, linadrib. Linadrib ini asal katanya adalah nadribu. Nah, ini yang disebut dengan, ya saya hapus dulu. Ini kurang space-nya. Nah, nadribu. Asal katanya nadribu. Nadribu ini adalah kalimat fi'il mudhari mutakalim ma'al ghair yang ditandai dengan awalan huruf nun, nadribu, kemudian kemasukan huruf lam, jadi linadrib. Nah, inilah maksud daripada huruf lam hanya masuk pada fi'il mudhari yang ghaib dan mutakalim, baik itu mutakalim wahdah atau mutakalim ma'al ghair. Nah, sekarang kita bicara arti. Asal katanya misal yadribu, artinya tadinya dia sedang memukul atau dia memukul. Nah, kemudian kita taruhin huruf lam jadi liyadrib. Kita artikan yang lebih sesuai atau yang lebih enak, liyadrib, hendaklah dia memukul. Jika kita amati liyadrib, hendaknya dia memukul. Nah, di sini ada atau mengandung makna perintah bahwa dia harusnya memukul. Nah, jadi ada perintah.
Kemudian contoh li'adrib juga demikian. Li'adrib asal katanya adribu, saya memukul. Kemudian ketika kita masukkan huruf lam, ya li'adrib seharusnya atau hendaknya saya memukul. Nah, ini ada perintah untuk memukul. Ya, kemudian linadrib artinya hendaknya kami memukul. Nah, ini juga sama, ada mengandung unsur perintah seharusnya kita memukul. Gitu. Jadi ada perintah, ada tuntutan perintah untuk memukul. Nah, ini yang disebut dengan lamul amri. Nah, pada penjelasan ini sebenarnya untuk masalah lamul amri ini jika kita kembangkan lagi, kita akan menemukan contoh-contoh yang banyak dan pengertian-pengertian yang banyak. Bukan saja artinya liyadrib, hendaknya dia memukul, bukan. Tapi nanti artinya juga bukan saja hendaknya. Bisa juga nanti kalau masuk kepada lamul amrinya du'ai, nanti artinya beda lagi. Nah, moga-moga. Nah, jadi ada bahasa doanya. Nah, tapi itu masuk kepada lamul amri, tapi yang du'ai ya. Nah, maka di sini perlunya kita mempelajari lamul amri secara dasar, cukup sampai di sini. Nanti ketika kita sudah memahami ilmu nahwu yang lebih luas, maka kita akan menemukan pemahaman-pemahaman yang lebih luas. Kemudian ketentuan lamul amri yang kedua adalah harkat lam amr dikasrohkan. Tadi sudah. Kemudian yang kedua adalah boleh juga disukunkan setelah huruf waw, fa, dan summa. Nah, ini kalau diartikan bahasa Indonesianya wawnya bisa arti bahasa Indonesia dan, fa-nya itu bisa kita artikan maka, kemudian summa bisa kita artikan kemudian atau lalu. Nah, di sini ketika huruf lamul amri ini didahului oleh huruf waw, fa, atau summa, maka boleh disukunkan. Nah, sebagai contoh saya berikan contoh di sini. Contoh harkat sukunnya adalah wal yunfik. Wal yunfik. Nah, seperti biasa kita bicara tentang huruf lamul amrinya. Ya, lamul amrinya asal katanya lah di sini. Kita fokus kepada yunfik. Nah, asal katanya adalah yunfik. Yunfiku, asal kata yunfiku. Yunfiku bisa kita terjemahkan memberikan nafkah. Nah, kemudian dimasukilah huruf lam. Li jadinya liyun fik, dijajemkan. Yang tadinya domah kita sukunkan. Jadi liyun fik. Nah, kemudian kita tambahin huruf waw. Maka boleh dibaca wal. Ininya hilang. Wal yunfik. Nah, seperti itu. Artinya dan hendaknya dia memberikan nafkah. Bisa kita artikan seperti itu. Nah, ini tentunya bagian daripada perintah. Nah, fokus di sini adalah ketika lam ini didahului oleh huruf waw, maka lamul amri boleh dibaca sukun. Situ ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah setelah huruf fa. Setelah huruf fa ini contohnya adalah falyad'un nadiyah. Nah, ini kita bisa jumpai dalam Al-Quran. Falyad'un nadiyah. Nah, asal katanya kita hapus terlebih dahulu ya. Ini terlalu sempit. Ini di sini. Nah, contoh yang kedua adalah falyad'un nadiyah. Asal katanya seperti ini. Nadiyah. Yad'un nadiyah. Asal katanya adalah yad'un nadiyah. Nah, dia memanggil golongannya. Nah, sekarang kita masukkan huruf lam di sini. Li yad'u. Nah, lihat, perhatikan di sini. Li yad'u. Liyad'u dalam posisi seperti ini namanya fi'il mudhari mu'tal. Jadi ini terlepas dari pembahasan yang ada di sini ya. Ini pengembangannya. Nah, tetapi yang jelas yad'u ini awalan fi'il mudhari'nya ditandai dengan huruf ya. Yad'u. Nah, kemudian kita masukkan liyad'u. Nah, menjajemkannya ini bukan dengan sukun. Nah, di sini tetap menjajemkan fi'il mudhari, tetapi bukan dengan harkat sukun ya, tetapi dengan cara membuang. Sini, membuang. Ya, membuang huruf
illat. Membuang huruf illat. Nah, huruf illat itu apa? Huruf illat itu diantaranya adalah alif mati, kemudian wawu mati, kemudian alif bengkok mati. Nah, jadi ini intinya jika kita jajemkan itu bisa dengan sukun, bisa juga dengan membuang huruf illat. Nah, terlepas pembahasan tentang masalah huruf illat, nah di sini hanya sebuah pengembangan. Jika pusing, tidak apa-apa diabaikan, kita bisa bahas di kemudian hari. Tapi ini sudah terlanjur saya berikan contoh ya, maka tetap harus saya jelaskan. Nah, di sini lihat liyad'un nadiyah. Asal katanya liyad'un nadiyah. Nah, asal katanya yad'u, ada waw huruf mati di sini. Nah, maka di sini kita hapus huruf matinya yad'u. Kita hapus. Karena waw ini mati, namanya waw jika namanya huruf jika tidak ada harkat ya, mati. Nah, maka yang dibuang adalah hurufnya. Ya, bukan harkatnya, karena harkatnya mati, sudah tidak ada fungsi liyad'u. Nah, maka waw ini kita buang. Nah, maka tulisannya seperti ini, jadi liyad'un nadiyah. Seperti ini. Ya. Kemudian kita tambahkan huruf fa karena memang kebutuhannya di sana tertulisnya falyad'u. Huruf fa. Nah, maka yang tadinya li kita baca fal yad'u. Nah, nanti bisa dijumpai dalam surah Al-Quran di juz ke-30 ya, ada fal yad'un nadiyah ya, maka biarlah dia memanggil golongannya, seperti itu artinya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah summal yakdu. Nah, ini summa kemudian. Nah, ini juga sama, asal katanya adalah yakduna asal katanya. Ini lebih sulit lagi ya, yakduna asal katanya. Nah, kemudian dimasuki huruf lam liyakdun. Nah, ini liyakdun, maka alif ini, nah ini liyakdun. Nah, maka nun inilah yang dibuang, namanya menjajemkan dengan hadfun nun, bukan menjajemkan membuang huruf illat, tapi menjajemkan dengan membuang huruf nun. Ya. Berarti di sini liyakdu, nunnya hilang. Ya, ini juga wawnya hadir, tapi karena mati boleh tidak kita tulis sukunnya. Liyakdu. Ya, kita ganti saja dengan alif, beginilah alif yang tidak berharkat. Liyakdu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi huruf summa. Ya, summa. Kemudian summa. Nah, ini tadinya li, kita langsung aja summal yakdu. Seperti itu. Kemudian mereka menentukan. Ya. Nah, inilah tambahan pengembangan daripada pemahaman tentang lamul amri. Ya, saya yakin ketika pembahasan standarnya yaitu tentang lamul amri hanya masuk kepada fi'il mudhari yang ghaib dan mutakalim, mungkin kita lebih mudah memahaminya. Tetapi ketika kemudian ditambahkan penjelasan tentang boleh juga disukunkan setelah huruf waw, fa, summa. Nah, disinilah mungkin penjelasannya agak mungkin kesulitan. Jangan khawatir, karena ketika kita sudah memahami tentang ilmu nahu dalam kitab Awamil Mandaya, maka kita akan mengembangkan ilmu nahu yang lebih tinggi lagi di atas keterangan atau penjelasan yang ada dalam kitab Awamil Mandaya. Maka jangan berhenti dan putus asa di sini, karena di depan kita masih jauh. Ya, maka di sini lanjutkan terus untuk menonton channel ini. Insya Allah kita akan terus membahas tentang ilmu nahu dalam kitab Awamil Mandaya ataupun dalam kitab-kitab yang lain. Baiklah, inilah penjelasan tentang lamul amri yang menjajemkan kepada fi'il mudhari. Baik, selanjutnya kita akan memahami la finnahi yang dapat menjajemkan kepada fi'il mudhari. Baik, kalau begitu saya akan hapus terlebih dahulu, kemudian kita akan bahas kembali tentang la finnahi dalam menjajemkan fi'il mudhari.
Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berlanjut kepada penjelasan tentang la di dalam nahi. Baik, saya tulis terlebih dahulu apa itu la di dalam nahi. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan tentang la fin nahyi dalam amil yang keenam, yaitu tentang diantaranya huruf yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Nah, la fin nahyi jika kita artikan la di dalam larangan. Nah, la ini mengandung arti larangan. Kalau dalam bahasa Indonesia secara mudah kita terjemahkan la yang memiliki arti jangan. Ya, jangan. Nah, itu bagian daripada kata larangan. Nah, di sini la adalah untuk kata larangan. Nah, kemudian yang kedua, la ini hanya masuk kepada fi'il mudhari mutlak. Maksudnya hanya kepada fi'il mudhari saja. Kepada fi'il mudharinya ini, jika kita lihat contoh pada contoh di bawah ini, nah adalah fi'il mudhari yang ditandai dengan huruf ta. Maka wajar tadi kita bahas tentang lamul amri, yaitu masuk kepada fi'il mudhari yang ghaib dan mutakalim, yaitu masuk kepada awalan huruf alif, nun dan ya. Nah, kemudian ta dikhususkan untuk kalimah fi'il mudhari yang dimasuki oleh la untuk larangan. Nah, maka di sini contohnya la tashrab al-khamra, la tadrib ibnaka. Nah, la tasrob al-khamra artinya kamu jangan minum arak. Kemudian la tadrib ibnaka, kamu jangan memukul anakmu. Atau kita bahasa yang lebih enaknya lagi, la tasrob al-khamra, janganlah kamu minum arak. La tadrib ibnaka, janganlah kamu memukul anakmu. Nah, di sini tentu kalimat ini mengandung larangan. Jika kita lihat dalam kitab Awamil, larangan ini berkenaan tentang tarkul fi'li ala sabili tahrimi wal karohati. Jadi larangan yang berupa meninggalkan pekerjaan di jalan haram dan makruh. Jadi kalau meminum arak adalah larangan yang haram. Kemudian la tadrib ibnaka, larangan yang bersifat makruh. Lalu apa fungsi la fi nahyi? Fungsi la fi nahyi ini pertama secara makna adalah larangan. Kemudian yang kedua, la ini fungsinya adalah menjazmkan kepada fi'il mudhari. Nah, sekarang kita lihat di sini contohnya la tasrob al-khamra. Asal katanya adalah tasrobu. Ya, asal katanya adalah tasrobu. Kamu meminum. Nah, kemudian kita letakkan huruf la di sini. La tasrob, yang tadinya la tasrobu dengan i'rab rofa, yaitu dengan domah. Nah, kemudian kita ganti menjadi harkat sukun. La tasrob, janganlah kamu minum. Seperti itu. Nah, kemudian lihat contoh yang kedua, asal katanya adalah tadribu. Asal katanya adalah tadribu. Kemudian kita masukkan la nahi, la tadrib, yang tadinya tadribu menjadi sukun, la tadrib. Ya, janganlah kamu memukul. Nah, kalau khusus untuk kata la tasrob al-khamra ini, kalau kita ingin memberikan harkat sukun pada huruf ba, dan kata la tasrob al-khamra ini, jika kita baca la tasrob al-khamra ini agak canggung. Nah, boleh juga karena ini sukun ketemu alif lam, maka ini boleh sukun ini kita buang, kita ganti menjadi
kasroh. Jadi la tasrobil khomro. Nah, itu lebih enak lagi. Nah, tapi intinya konsekuensinya adalah baik itu la tasrob atau la tasrobil khomro, intinya tasrob ini dijajemkan oleh huruf la. Kemudian ini juga sama la tadrib. Ini juga untuk mempercepat pembacaan, boleh juga ini la tadrib bib. Nah, ini alifnya dikosongkan. Jadi la tadribib naka. Seperti itu ya. Tapi intinya konsekuensinya adalah tasrob ini, tasrobu menjadi tasrob, tadribu menjadi tadrib. Nah, maka bacanya seperti itu. La tasrob al khomro, la tadrib ibnaka, atau la tasrobil khomro, la tadrib ibnaka. Seperti itu. Nah, inilah penjelasan tentang la fi nahi. Nah, untuk penjelasan la fi nahi mungkin lebih mudah dibanding penjelasan tentang lamul amri atau lama atau lam. Nah, intinya la fi nahi itu adalah la yang mengandung larangan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan penjelasannya kepada in fi syarti wal jaza. Di dalam murad awamil mandaya dikatakan in tajjimul fi'lainil mudhari'aini ala annahuma syartun wa jazaa'un nahu in tadrib adrib. Untuk penjelasan in fi syarti wal jaza, ini sedikit berbeda dengan huruf-huruf yang menjajamkan kepada fi'il mudhari yang lainnya seperti lam, lama, lamul amri dan la fi nahi. Nah, berbedanya adalah in ini pertama memang dia menjajamkan kepada fi'il mudhari, tetapi in ini bisa sekaligus menjajamkan dua fi'il mudhari dalam satu kali perintah. Jadi berbeda dengan huruf lam, lama, lamul amri, la fi nahi. Kalau lam, lama, lamul amri, la fi nahi ini hanya menjajemkan kepada satu fi'il mudhari. Tapi kalau in, dia menjajemkannya sekaligus dalam satu kalimat itu dua kalimat fi'il mudhari. Maka dalam kitab Al-Manda dikatakan in tajjimul fi'lainil mudhari'aini. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contohnya supaya lebih jelas. Ya, lihat di sini. Pertama, inilah penjelasan tentang huruf in fi syarti wal jaza. Ya, sedikit berbeda dengan penjelasan dengan huruf yang menjajemkan kepada fi'il mudhari yang lainnya seperti lam, lama, lamul amri dan la fi nahi. Kalau selain huruf in, mereka hanya menjajemkan kepada satu fi'il mudhari, sedangkan in menjajemkan kepada dua fi'il mudhari. Nah, di sini saya tulis in menjajemkan kepada fi'il mudhari. Yang pertama, fi'il mudhari pertama dia sebagai syarat. Ya, di sini saya sebutkan syarat. Kemudian fi'il mudhari yang kedua disebut dengan jaza atau jawab. Nah, kalau kita ingin lebih mudah memahami tentang hal ini, jika kita kaitkan dengan gramatikal bahasa Indonesia, kita mengenal yang disebut dengan jika ada sebab maka ada akibat. Nah, jika ada sebab maka ada akibat. Nah, pemahaman ini juga mirip dengan in fi syarti wal jaza. Jika ada syarat, maka ada jaza atau ada jawab. Nah, dalam bahasa Indonesia ini diartikan jika. Nah, kalau ada jika, maka harus ada maka. Jadi, jika kita melihat suatu kalimat, jika awalannya ada kata jika atau apabila, nah, maka biasanya ditutup dengan maka. Nah, ini yang disebut dengan in syarat wal jaza. Nah, kaitannya tentang syarat dan jaza ini, maka kita berikan contoh, seperti contoh in tadrib adrib. Nah, kita lihat di sini, in tadrib adrib ini, jika kita bahasa Indonesia kan, jika kamu memukul, maka saya pukul. Nah, di sini uniknya, apa yang menjadi fungsi daripada in di sini? Kita lihat, pertama, asal katanya adalah tadribu adribu. Kamu memukul, saya pukul. Asal katanya.
Ya, kita lihat di sini. Saya berikan contoh, asal katanya adalah tadribu, adribu. Ya, tadribu, adribu. Artinya kamu memukul, saya memukul. Nah, kemudian kita masukkan huruf in di sini, in. Nah, maka nanti artinya, maka nanti tulisannya menjadi in tadrib. Nah, ini yang tadinya domah, i'rab domah dengan tadinya i'rab rafa dengan domah, kemudian kita ganti menjadi i'rab jazam dengan sukun. In tadrib. Nah, ini adribu yang tadinya i'rab rafa dengan domah, kita ganti dengan i'rab jazam dengan sukun. Adrib. Nah, maka jadinya in tadrib adrib. Dan jika kita bahasa Indonesia kan, nah maka artinya nanti jika kamu memukul, maka saya pukul. Nah, di sini secara tidak langsung ada pengertian terselubung atau ada makna tersirat pada kata sebelum adribu, yaitu kata maka. Nah, maka ini kalau dalam bahasa Arab bisa kita tandai dengan huruf fa. Tetapi ketika kalimat ini menjadi kalimat insyartiyah, maka insyartiyah ini sudah mengandung makna syarat dan jaza. Jadi tidak perlu lagi dengan huruf fa. Nah, jadi sudah ada makna maka. Jika kamu pukul, maka saya pukul. Nah, seperti itu. Ya. Nah, inilah penjelasan tentang in di dalam syarat dan jaza. Jika penjelasan saya tentang in di dalam syarat dan jaza ini belum memuaskan, boleh teman-teman bertanya melalui komentar di bawah video ini. Nah, inilah ya teman-teman semua. Tadi sudah saya jelaskan tentang huruf-huruf yang menjazmkan kepada fi'il mudhari dari lam, lama, lamul amri, lafinahi, dan in fi syarti. Berikut kriteria-kriterianya dan berikut fungsi-fungsi dan makna-maknanya. Teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dalam pembahasan saya tentang amil yang ke-6 ini ada hal-hal yang belum dipahami, boleh teman-teman pertanyakan melalui komentar di bawah video ini. Saksikan terus video ini pada episode selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas amil yang ke-7 dalam kitab Awamil Mandaya. Akhirnya saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.